Selamat sore, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Elma Julia Rani Manulang dan yang kedua Joshua Huktahayan. Di sini kami akan menerapkan video pembelajaran tentang tanggung jawab dan etika manajemen. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu A. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau biasa disebut CSR adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, yang bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. B. Tanggung jawab sosial dari organisasi. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung memengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mengartikan lingkungannya. Terdapat pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Beberapa pandangan tentang tanggung jawab sosial organisasi, yaitu yang pertama, pandangan kelompok yang pro, yaitu kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sedangkan yang kontra, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, pandangan kelompok yang pro, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan yang kontra, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, pandangan kelompok yang pro, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Sedangkan pada kelompok yang kontra, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Yang keempat, pandangan kelompok yang pro, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Sedangkan yang kontra, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. C. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sebagaimana dengan dikemukakan oleh Kreitner 1992, yaitu strategi reaktif, defensif, proaktif, dan akomodatif. Strategi reaktif atau Reactive Social Responsibility Strategy. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindari dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kanker. Akan tetapi, dikarenakan adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahan rokok dalam setiap maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. B. Strategi defensif atau Defensive Social Responsibility Strategy. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab penanganan limbah bisa saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukuman dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika di lokasi perusahaan tersebut beroperasi, terdapat juga perusahaan yang lain beroperasi. C. Strategi akomodatif atau Accommodative Social Responsibility Strategy. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya,
bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contoh lainnya, perusahaan-perusahaan besar pada era Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil, bukan disebabkan karena adanya kesadaran pengusaha. Akan tetapi, sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memperhatikan para pengusaha kecil. D. Strategi proaktif atau Proactive Social Responsibility Strategy. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. D. Manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat yang mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang dalam hal ini perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. 1. Manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, maka masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Manfaat sebagai pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah juga sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik, akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Masa depan tanggung jawab sosial. Perusahaan akan menghadapi tuntutan untuk terlibat lebih banyak dalam tanggung jawab sosial di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh peneliti empiris yang dilakukan diantaranya oleh Famos dan Powers tahun 1990, sebagaimana dapat dilihat dalam Business Week edisi 23 April 1990. Strategi proaktif dari perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab soal sosial tampaknya tidak dapat dihindarkan lagi di masa yang akan datang. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa mayoritas responden dari para eksekutif dan mahasiswa program bisnis menyatakan bahwa perusahaan perlu untuk lebih terlibat dalam tanggung jawab sosial, seperti keterlibatan dalam sektor pendidikan, pemeliharaan kesehatan lingkungan dan masyarakat, pengangguran, dan lain-lain. F. Etika manajerial. Menurut Bertens 2000, etika merupakan suatu prinsip, nilai dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar dan yang salah. Beretika berarti bertindak terbuka dan jujur untuk menjaga keyakinan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan kita. Adapun konsep dasar etika manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya yaitu 1. Dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenal tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Namun, Kreitner mengingatkan bahwa etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Yang kedua, nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan dan etika manajemen. Hal ini memunculkan perlunya pengkajian seputar nilai personal sebagai standar etika. Yang ketiga, nilai terminal dan nilai instrumental. Menurut Kreitner,
Nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Nilai terminal, merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. B. Nilai instrumental, adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Y. Mengukur etika manajemen. Ada 4 kriteria etika untuk menilai sesuatu etika menurut Griffin, yaitu 1. Dari sisi manfaat atau benefits. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. Insentif memberikan manfaat psikis berupa penghargaan terhadap kerja kerasnya sekaligus manfaat fisik berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, pemenuhan hak-hak atau rights, memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Yang ketiga, prinsip keadilan atau just eyes. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Yang keempat, pemeliharaan atau caring. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi, dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Di sisi lain, juga tetap memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian insentif. H. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen, yaitu 1. Pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Demikian dengan etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen, perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada setiap pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga terendah. Yang kedua, advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Yang ketiga, standar atau aturan mengenai etika perusahaan. Implementasi dari hal ini akan efektif jika memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode of ethics yang mereka jalankan. Kedua, agar kode of ethics ini bisa berjalan dengan secara efektif, maka perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu dari reward atau punishment system. Dan yang keempat, keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Upaya untuk menjamin perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. I. Mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Adapun beberapa jenis dalam mengelola etika dan tanggung jawab sosial, yaitu 1. Kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Kedua, struktur etis. Struktur etis mewakili beragam sistem, posisi, dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Yang ketiga, pelatihan etika. Pelatihan etika adalah program pelatihan untuk membantu para pegawai dalam menghadapi persoalan etika dan nilai-nilai. Yang keempat, whistleblowing. Whistleblowing adalah penyikapan yang dilakukan seorang pegawai atas praktik-praktik ilegal, moral, atau tidak sah yang dilakukan organisasi. Yang
Keempat, kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab sosial. Sebagian besar manajer sekarang menyadari bahwa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial adalah sama pentingnya dengan memperhatikan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Secara alami, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangannya berkaitan dengan gelar manajer dan gelar sarjananya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingannya, antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dari organisasi harus membawa ke arah perbaikan di lingkungan masyarakat. Organisasi tersebut sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Demikianlah hasil video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.